Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam summa salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Neti Kusmira, Prodi Studi Bimbingan Penyuluhan Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Bumi Silampari, Kota Lubuk Linggau. Di sini izinkan saya untuk memaparkan makalah saya dengan judul Sumber Ilmu Dakwah. Hakikatnya ilmu dakwah adalah mengajak atau sekelompok orang kepada kebaikan, al-khair atau jalan Tuhan, sabilu rabbika, dan mencegah dari yang mungkar. Dakwah dalam konteks seperti ini akan berjalan terus dan tidak mengenal kata putus sepanjang manusia masih hidup. Karena al-khair dan al-munkar ini akan bersanding terus dalam kehidupan manusia, di mana perbedaan antara keduanya sangat tipis. Dalam kehidupan manusia tidak ada orang yang berani mengatakan bahwa dirinya sudah mencapai derajat yang baik atau al-khair yang paripurna. Jika hal tersebut terjadi, maka tandanya orang tersebut telah menyombongkan dirinya, di mana tanpa sadar ia telah berada di ambang kesesatan, dola'an sabilihi, dan telah keluar dari kebaikan al-khair dakwah. Dakwah secara umum adalah keseluruhan proses mengajak cara dalam semua aspek kehidupan serta mengamalkan serta adanya upaya tindak lanjut yang dilakukan secara kebaikan al-khair merupakan ajaran Islam sabili rabbika kepada manusia dengan terus-menerus. Secara empirik, keberadaan dakwah dalam kehidupan masyarakat selalu dan terus bersentuhan dengan realitas yang mengintarinya. Dalam hal ini dalam masuk dan memberikan pengaruh dalam kehidupan masyarakat. Dakwah dalam kehidupan real di masyarakat menurut Nasharuddin Harahap menyangkut 3 pengertian pokok, diantaranya satu dengan yang lain saling terkait. Pertama, mengajak kepada kebaikan, ya'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Artinya mengajak untuk mewujudkan atau melembagakan kebaikan menjadi kenyataan dalam kehidupan manusia dan menyuruh untuk berbuat kebaikan, al-ma'ruf. Yang kedua, nahi mungkar. Artinya dakwah menghalangi, membentengi, melindungi dan mencegah ataupun mengobati kejahatan dalam kehidupan masyarakat secara sekecil apapun. Yang ketiga, islah. Dalam kehidupan masyarakat ada fenomena atau keadaan yang tidak berbaik, tergolong baik dan tidak pula masuk dalam kategori kejahatan. Misalnya kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Maka dakwah dalam hal ini harus bertindak untuk menurunkan atau mengurangi, bahwa jika mungkin menghilangkan kondisi tersebut dari dalam kehidupan masyarakat. B. Konsep dakwah menurut Al-Quran. Kata dakwah berulang kali disebut dalam Al-Quran dengan segala perubahan bentuknya. Jika dilihat dari segi pemaknaan, kata dakwah di dalam Al-Quran mempunyai banyak makna. Mulai dari kata dakwah yang dimaknai sebagai penamaan seperti pada Quran Al-Isra ayat 110. Ibadah seperti pada Quran Maryam ayat 48. Pertanyaannya seperti pada Quran surat Al-Baqarah ayat 186.
menisbatasan kepada Quran surat Maryam ayat 91. Peminta bantuan dan pertolongan seperti pada Quran surat Al-Baqarah ayat 23, dan yang terakhir panggilan atau seruan seperti pada Quran surat Al-Ma'arij ayat 17 dan Ali Imran ayat 104. Yang terakhir Quran surat An-Nahl ayat 125. Penyebutan kata dakwah dalam Al-Quran berulang kali dengan berbagai perubahan makna menunjukkan tanpa pentingnya dakwah dalam kehidupan manusia, khususnya umat Islam. Pertama, Al-Quran sebagai landasan teologis dan hukum. Al-Quran sebagai landasan teologis artinya bahwa dakwah merupakan bagian dari ajaran Islam yang harus diyakini kebenarannya, dan menjalankan tugas dakwah merupakan bagian dari aplikasi keyakinan yang bernilai ibadah. Yang kedua, memberi inspirasi perkembangan prinsip-prinsip dakwah secara praktis. Misalnya prinsip bijakan dakwah, bahwa tujuan utama dakwah adalah membentuk umat yang terbaik. Quran surat Ali Imran ayat 110. Terbentuk umatan musatan atau umat yang adil menjadi saksi dalam kehidupan. Al-Quran